Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali untuk siswa-siswi SDNO Banat Banin kelas 5. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Silahkan dibuka bukunya pada bab perjalanan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran, semoga dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, untuk anak-anak kelas 5, silahkan dibuka bukunya tentang perjalanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Di sini, di pelajaran kali ini saya akan mengkisahkan bagaimana cerita pada zaman dahulu Nabi Muhammad ini berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Didengarkan dengan baik-baik ya. Hampir semua kaum muslimin Makkah berhijrah ke Madinah, hampir semuanya. Dua sahabat Nabi Muhammad terkemuka, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, berangkat bersama rombongan pertama. Jadi ada dua gelombang ketika hijrah ke Madinah. Rombongan pertama yang dipimpin oleh Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan, dua sahabat terkemuka Nabi Muhammad, ini memimpin rombongan yang pertama. Sedangkan dua orang sahabat Nabi yang lain, yaitu Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, masih tinggal di Makkah karena menunggu petunjuk dari Allah. Apa sih alasannya Nabi Muhammad kok melaksanakan hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah? Selain bertambah kejamnya siksaan kaum kafir Quraisy terhadap umat muslim di Makkah, jadi umat muslim di Makkah ini selalu disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Alasan Nabi Muhammad memilih kota Madinah sebagai tempat hijrah bagi kaum muslimin adalah, ini alasan-alasannya kenapa Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah menuju kota Madinah. Yaitu yang pertama adalah Madinah adalah kota yang paling dekat dengan Makkah. Itu yang nomor satu, Nabi Muhammad memilih kota Madinah. Kemudian akhlak dan budi pekerti penduduk Madinah ini sangat baik. Yang ketiga, adanya ancaman dan penganiayaan dari orang-orang kafir Quraisy di Makkah terhadap kaum muslimin dengan siksaan yang sangat kejam. Kaum kafir Quraisy bertambah kejam dalam menyiksa umat-umat muslim di kota Makkah. Kemudian hijrah ke Madinah adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir alasan Nabi Muhammad memilih kota Madinah untuk tempat berhijrah adalah karena di kota Madinah Nabi Muhammad banyak mempunyai keluarga. Jadi banyak keluarga Nabi Muhammad yang berada di kota Madinah. Kehadiran kaum muslimin di Madinah mendapat sambutan yang sangat baik. Jadi sudah dikatakan bahwasanya akhlak dan budi pekerti orang-orang Madinah atau penduduk Madinah ini sangat baik. Maka dari itu kehadiran kaum muslimin yang berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah ini mendapat sambutan yang sangat baik dari penduduk Madinah. Penduduk Madinah menerima kehadiran mereka dengan sukacita karena mereka menganggap bahwa kaum muslimin Makkah adalah saudara mereka sendiri. Itu rombongan yang pertama sudah sampai di kota Madinah. Sekarang rombongan yang kedua, yaitu rombongan Nabi Muhammad beserta sahabatnya Abu Bakar. Keberangkatan Nabi Muhammad. Ketika pemuda kafir Quraisy yang dipimpin oleh Suraqah mengepung rumah Nabi Muhammad, beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidur beliau agar kaum kafir mengira bahwa beliau masih tidur.
Jadi setelah kaum kafir Quraisy mendengar semua umat muslim hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy kemudian mengepung rumah Nabi Muhammad karena sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad belum berangkat, termasuk rombongan kedua. Maka dari itu para pemuda kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Suraqah ini mengepung rumah dari Nabi Muhammad pada malam hari. Nah, Nabi Muhammad sudah mengetahui hal tersebut, kemudian menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau, tempat tidur Nabi Muhammad, agar kaum kafir mengira bahwa beliau masih tidur, belum berangkat ke Madinah. Dan pada malam hari itu, para pemuda kafir Quraisy tersebut menunggu beberapa lama dan tertidur. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Akhirnya Rasulullah dapat lolos dari kepungan mereka tanpa diketahui. Mumpung para pemuda kaum kafir Quraisy ini tidur dan juga masih melihat bahwasanya di tempat tidur ada seseorang, yang mana seseorang tersebut itu adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka para kaum kafir Quraisy ini mengira itu adalah Nabi Muhammad. Dan ketika mereka tertidur, para kaum kafir Quraisy tertidur, ini Nabi Muhammad kabur dari rumahnya dan juga lolos dari kepungan para kaum kafir Quraisy. Kemudian setelah keluar dari rumah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kemudian menuju ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dan pada malam itu juga keduanya berangkat menuju Gua Sur untuk bersembunyi. Jadi Nabi Muhammad berangkat dari Makkah ke Madinah. Ini tidak langsung ke Madinah, tapi sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Takut dikejar atau ketahuan oleh kaum kafir Quraisy, yang mana ketika Nabi Muhammad kalau sudah ditangkap, maka apa yang terjadi? Sesuai dengan sidang para pembesar kaum kafir Quraisy, yaitu Nabi Muhammad akan dibunuh. Maka dari itu Nabi Muhammad tidak langsung berangkat gitu aja. Nabi Muhammad sembunyi terlebih dahulu di Goa Sur. Namanya adalah Goa Sur. Jadi Nabi Muhammad bersembunyi di Goa Sur tersebut selama 3 hari. Setelah keadaan benar-benar aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan dengan mengendarai unta bersama seorang petunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid. Jadi selama 3 hari di dalam goa tersebut dilihat dirasa sudah aman, tidak ada kejaran dari kaum kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah dengan mengendarai unta bersama seorang petunjuk bernama Abdullah bin Uraikid. Kemudian Nabi Muhammad menuju hijrah ke Madinah. Beliau singgah dulu di salah satu tempat. Pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad tiba di Quba. Nah, ini singgah dulu. Nabi Muhammad singgah dulu di suatu kota yang namanya Quba, yaitu tempat yang berjarak 10 km dari Madinah. Tinggal sedikit lagi, 10 km lagi sampai di kota Madinah. Perlu diketahui bahwasanya jarak antara kota Makkah menuju kota Madinah itu kurang lebih sekitar 300 km, kurang lebih 300 sampai 400 km. Nah, sangat jauh sekali. Dan itu Nabi Muhammad menggunakan unta sebagai alat transportasinya. Setelah 4 hari beristirahat di Quba tersebut, Nabi Muhammad mendirikan masjid yang diberi nama Masjid At-Taqwa, yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Quba. Inilah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah. Pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian,
atau tahun 53 dari kelahiran Nabi Muhammad yang bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 666 Masehi, Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib memasuki kota Madinah. Jadi pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tepat hari ulang tahunnya Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul Awal. Pada usia 53 Nabi Muhammad sampai di kota Madinah. Kemudian kehadiran beliau disambut dengan penuh kerinduan oleh penduduk Madinah. Mereka mengeluh-elukan kehadiran Rasulullah dengan membaca syair, Tola'al badru alaina min saniyadil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amri muta'. Nah, itu adalah sholawat Badar, namanya sholawat Badar, yaitu sholawat yang dibaca pada waktu dulu menyambut kedatangan Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah. Sholawat apa? Sholawat Badar. Setelah sampai di kota Madinah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad memanggil semua kaum muslimin yang berasal dari kota Makkah, orang-orang muslim yang hijrah dari Makkah ke Madinah tadi dikumpulkan. Nabi memberi sebutan kepada mereka sebagai kaum muhajirin. Artinya orang yang berpindah. Sedangkan kepada kaum muslimin yang tinggal di Madinah, orang-orang muslim yang ada di Madinah, Nabi Muhammad memberi sebutan sebagai kaum Ansor, artinya orang yang menolong. Lalu Nabi Muhammad mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Itu diingat-ingat. Kaum muslimin yang berpindah atau berhijrah dari Makkah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Kaum muslim yang berada di Madinah atau penduduk Madinah disebut dengan kaum Ansor. Artinya adalah orang-orang yang menolong. Kedatangan Nabi Muhammad di Madinah langsung diikuti oleh penduduk Madinah yang sebelumnya belum beragama Islam. Jadi Nabi Muhammad datang ke Madinah ini sangat senang sekali penduduk Madinah. Bahkan orang yang non-muslim atau belum beragama Islam langsung masuk agama Islam. Penduduk Madinah yang pertama kali memeluk agama Islam adalah As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Auf bin Haris, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdillah. Setelah orang-orang yang termasuk tokoh di Madinah ini masuk Islam, mulai dari As'ad sampai Jabir ini, maka agama Islam di Madinah berkembang dengan cepat karena tokoh-tokoh atau orang-orang Madinah, pembesar-pembesar Madinah ini semuanya masuk Islam. Maka dari itu para penduduk yang lainnya juga ikut memeluk agama Islam. Hikmah hijrah Rasulullah ke Madinah. Banyak sekali hikmah-hikmahnya. Yang pertama, kaum muslimin, hikmah dari hijrah ini, kaum muslimin Makkah terhindar dari ancaman kaum kafir Quraisy Makkah yang setiap hari disiksa, diancam. Ini semuanya sudah terhindar dari ancaman tersebut karena sudah pindah atau hijrah ke Madinah. Yang kedua, terjalinnya persaudaraan antara kaum muslimin Makkah atau disebut dengan kaum muhajirin dan kaum muslimin Madinah atau disebut dengan kaum Ansor.
Yang ketiga, Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam dengan ibu kotanya bernama Madinatul Munawwaroh. Sekarang ibu kota Madinah ini disebut dengan Madinatul Munawwaroh. Yang keempat, Rasulullah mendirikan masjid di kota Madinah tersebut dengan nama Masjid Nabawi, yaitu masjid yang digunakan sebagai pusat ibadah kaum muslimin. Sekarang masjidnya ini sudah sangat besar sekali dan juga sangat bagus sekali. Yang kelima, tahun hijrah Rasulullah dijadikan sebagai awal perhitungan tahun Islam, yaitu tahun Hijriyah. Sekarang tahun Hijriyahnya adalah 1441. Jadi 1441 tahun yang lalu Nabi Muhammad melaksanakan hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Baik, sekian dulu untuk materi sejarah kebudayaan Islam kali ini tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir pelajaran kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.